karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Tina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI KM50. Ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al Azhar, dan Christopher Harimandrianto, itu komplotan polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen, bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu.
negara, jika dia penguasanya itu ingin melanggengkan kekuasaannya, biasanya mereproduksi mitos, gitu bang. Tujuannya apa ya? Supaya dia melanggengkan terus, supaya dia diperhambakan oleh rakyatnya, diperhambakan oleh. Nah itulah yang keliru. Nah itulah kemudian menutup jalan pikiran nalarnya begitu. Makanya abang kalau ngomong kalau termul itu dia akan imanin aja, udah cintai aja. Maksudnya siapa termul? Syari. Bang Regar. Bang Regar. Oh bukan, kalau abang tadi nuduh aku sama Marcel makar. Mau punya gerakan untuk ingin bubar ini. Ya kan? Berarti kan yang nggak suka itu abang termul. Masalahnya arahnya pasti pengerahan massa. Itu kan berarti kan udah ada upaya makar itu. Nah kan, ini abang tuh. Itu cara berpikir abang tuh sampai di situ loh. Nah ini aku mau ini. Aku sepakat dengan Marcel tadi bahwa tidak ada peralatan itu yang digunakan untuk menguji ke istana itu loh kan, ibaratnya untuk dipakai untuk ini istana enggak ya itu. Karena apa? Dari awal aku bilang bahwa hukum itu adalah bagian ketiga, nomor urut 3 itu, nomor urut 2-nya itu adalah sistem, nomor urut satunya itu adalah mental, etika, moral, adab gitu loh kan. Itu nomor 1, artinya melekat kepada persen manusianya. Karena nggak ada gunanya hukum dibuat bagus, hukum itu adalah alat untuk mengontrol sistem yang dibuat, yang nomor 2 tadi gitu loh kan. Sistem dulu dibuat, sistemnya. Nah, kalau ada pelanggaran, maka hukum itu yang bersikap untuk menjaga sistem ini menjadi tetap baik. Ada pelanggaran, dia akan menindak. Kan begitu. Hukum itu ketiga, dibenahi hukumnya. Sistem yang dibuat oleh orang-orang yang nggak beretika, untuk apa? Apa gunanya? Buktinya apa coba? Udah dibuat aturan, batasan usia nggak boleh lebih di bawah 40. Berdasarkan A, B, C, D, E, alasan waktu pembentukan waktu itu kan. Karena memang nomor 1-nya tadi memang orang yang nggak beretika, emang bangsat, bajingan, gitu loh kan ya. Orang nggak beradab, ya dirubah sistemnya. Ya, lalu ketika sistem dirubah, hukum nggak bisa buat apa-apa, gitu loh. Kita sepakat. Ya, jangan sebagus sepakat, Pak. Kalau sepakat rukat ini kita. Ya gini, kalau kita sepakat, walaupun sistem sebagus apapun sistem, tergantung manusianya. Kalau manusia bobrok, maka sistem itu nggak akan berjalan. Nah, cuma masalahnya gini, kalian ini ya bicara manusia, ya intinya manusianya. Tapi arahnya kan ini terus ke people power. Ini kan berarti ada upaya-upaya pergerakan massa kan? Bang, begini bang. Ini abang supaya bisa pahami ya. Penggerakan massa itu kepada manusia bang. Yang dibasmi apa? Bukan manusia bang. Jadi di mana letak salahnya? Ibaratkan abang, rumah abang banyak kecoa, menggerakkan massa untuk mengusir kecoa dari rumah, di mana ininya masalahnya? Kan nggak ada bang. Karena apa? Yang nggak boleh itu mengusir manusia. Kalau nggak suka Indonesia, yang namanya people power kan berujung apa? Penurunan kekuasaan kan? Bang, begini loh bang, abang lihat ada simpanse, ya kan, menguasai daerah abang itu loh kan. Yang abang lakukan itu sebenarnya bukan menurunkan manusia, monyet itu yang diturunkan. Jadi letak salahnya di mana gitu loh? Ini negara, pemimpin manusia bukan monyet. Kalau memang dia manusia itu punya hati nurani yang dikasih sama Tuhan itu. Ada hati nurani, ada pikiran, ada empati, ya kan? Itu manusia. Kalau seandainya itu nggak ada, itu berarti bukan manusia gitu loh kan? Itu hewan. Ini Bang Jemi sepakat nggak nih kalau udah people power ini menurunkan kekuasaan bang? Coba bang kadang-kadang. Setuju nggak Bang Jemi? Orang nggak mau nurunin manusia kok. Yang berkuasa sekarang ini manusia Jul, bukan si Panse. Nah, ini kita uji sekarang. Manusia itu punya empati, ya. Berarti kau meragukan kemanusiaan seorang pemimpin? Aku bukan meragukan loh bang, bukan meragukan. Aku ini kan lagi menjabarkan. Kalau mau disebut manusia itu, ya kan, dia itu punya rasa gitu loh kan. Punya rasa empati, belas kasihan, cinta gitu loh kan. Itu pakai rasa, punya logika berpikir bagaimana melakukan hal yang benar. Itu manusia, makanya manusia ini komplit, ya kan?
dikasihnya itu. Nah tapi kalau seandainya udah ada yang nggak komplit, teman dimakan teman itu kan, yang penting dia kenyang, ya kan, maling, itu bukan, itu kerjaan binatang. Salah aku di mana? Aku lo nyebutnya di binatang, kok aku yang disalahin? Emang binatang bisa punya rasa gitu loh? Kan enggak kali, lapar makan dia. Ya, Ada soalnya, urusan gitu dia. soalnya analoginya itu seolah-olah pemimpin yang berkuasa ini bukan otak manusia tapi otak binatang. Nah, tanya sama si Marcel tuh nggak mau dia bantah aku, coba bantah Marcel. Kau tanggung Pasti jawab. dia setuju sama aku. Saya tanggung jawab, Del. Kau udah mengkontaminasi si J5 kau nih kayaknya, Del. Itu nasi. Bahaya kau nih selama-lama Del, hidup di Indonesia, Del. Apa ya? Coba bantah Sel. Bener nggak Sel? Soal apa itu? People Kan power, ku bilang Marcel. menurunkan kekuasaan. Kan ku bilang Marcel, aku ini menggerakkan massa itu untuk mengusir binatang, ya kan? Karena binatang yang tidak punya rasa, gitu loh kan. Dibilangnya dia mau ngusir, dikira aja aku Luhut bin Sarpanjaitan apa ya? Ngusir manusia, nggak ada aku ngusir manusia. Aku itu mengusir, pengen menurunkan tuh binatang, gitu loh kan. Ya ini kan manusia tapi sifatnya binatang. Defisit sekarang ini, Bang. Betul. Saya salut dengan orang-orang seperti Pak Andi yang kemarin mendukung Prabowo, tapi di saat pemerintah melakukan suatu kebijakan yang tidak pro rakyat, saat pemerintah melakukan sesuatu kebijakan yang saya kira tidak urgensi buat rakyat kecil, Pak Andi kritis juga. Gini, Bang. Ya itu, mendukung Indonesia itu, Bang. butuh orang-orang seperti Pak Andi yang berpandangan politik tidak berdasarkan fanatisme buta, Pak Andi. Iya, betul, Bang. Kita bukan seperti apa, Bang, membiarkan kezoliman dan ketidakmampuan semakin menjadi-jadi di Republik ini, Bang. Kenapa saya sampaikan, Bang? Indonesia sekarang ini butuh sekali pemimpin yang mau seperti Bapak Prabowo ini. Tapi saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo memang kehilangan taring. Ini jujur Betul. kita sampaikan. Betul. Prabowo hari ini kalau saya lihat Pak Andi bukan Prabowo yang saya dukung di 2019, Pak Andi. Iya. Saya pernah mengatakan kepada Pak Andi di waktu pemilihan kabinet. Iya, betul-betul. Pemilihan kabinet itu syarat sekali dengan unsur politik dagang sapi, unsur politik bagi-bagi kue. Iya. Yang saya lihat banyak sekali pejabat-pejabat yang dipanggil, menteri-menteri yang akan menjadi menterinya adalah mantan menteri di era Pak Jokowi. Iya, betul. Dan kekhawatiran saya pun terjawab hari ini, Pak Andi. Prabowo seolah-olah takut untuk mengeluarkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Prabowo seolah-olah ada politik segan untuk sesuatu yang akan dia keluarkan. Kebijakan-kebijakan dan statement-statement yang saya lihat di tayangan-tayangan video di sosmed, di media online, ini murni bukan Prabowo yang saya pilih di 2019, Pak Andi. Iya. Makanya saya agak sedikit kecewa kemarin Prabowo dalam masalah penangkapan para koruptor, yang mana koruptor ini mungkin kalau menurut saya adalah para koruptor yang sudah melakukan praktek-praktek korupsinya di era Pak Jokowi dan ditangkap di era Prabowo. Itu bagus. Cuma kemarin ada satu yang bikin saya agak kecewa juga, Pak Andi. Pernah Prabowo dalam salah satu pidatonya dengan berapi-api, saya akan kejar semua koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Betul, itu betul. Sampai ke gurun Sahara sekalipun. Tiba-tiba Sangat beberapa betul, minggu Bang. kemudian Prabowo mengatakan koruptor akan saya maafkan asal semua harta-harta negara yang dikorupsi dikembalikan. Ada apa dengan Prabowo ini, Pak Andi? Yang kedua, saya ingat kemarin Yusril pernah mengeluarkan suatu statement, Pak Andi.
bahwa pemerintah sekarang ini sedang merencanakan membuat suatu undang-undang hukuman mati buat koruptor. Tapi tidak menunggu waktu lama, kurang dari 1 minggu, tiba-tiba ada statement lagi dari Yusril tentang RUU perampasan aset. Sekarang ini sepertinya katanya belum bisa disahkan karena belum ada urgensinya. Ini lucu Pak Andi. Saya pun kecewa, saya masih ingat betul Pak Andi, 2019 saat kampanye Pilpres terakhir dengan menggebrak-gebrak meja, Iya. dengan berapi-api dan ditenangkan oleh Amin Rais waktu itu, saya masih ingat. Saya tidak mau Indonesia ini menjadi antek-antek asing. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Tapi kemarin saya baca berita Pak Andi, tiba-tiba Bill Gates memberikan sejumlah uang 2,6 T US dollar dengan catatan Indonesia mau dijadikan Jadi kelinci percobaan. sebagai uji coba vaksin TBC. Iya. Yang Pak Andi kalau misalkan tahu, negara-negara yang sekarang menjadi incaran Bill Gates untuk menjadi uji coba vaksin TBC ini adalah negara-negara miskin di Afrika, Pak Andi. Dan sekarang ditambah Indonesia. Pabriknya di Singapura dengan hanya uang sekian dolar US dollar, tiba-tiba setuju. Ini kan sudah dibantah oleh mantan Menkes itu Pak Andi. Batalkan. Karena ini sangat membahayakan buat kedepannya. Alhamdulillah di era Covid kemarin Pak Andi, saya dan keluarga tidak ada satupun yang divaksin. Bukti saya sampai sekarang masih hidup dan sehat dengan anak-anak Pak Andi. Iya, iya. Saya percaya Covid itu ada. Saya pun tidak mengesampingkan kalau Covid itu tidak ada. Covid itu ada. Tapi tidak seheboh yang diberitakan di media, Pak Andi. Saya pun sekarang agak-agak sanksi Prabowo yang saya kenal 2019 ingin menjadikan lagi Indonesia ini sebagai macan Asia. Dengan langkah-langkah politik, dengan statement yang beliau katakan di berbagai media, saya kasihan kadang-kadang Pak Andi. Seolah-olah Prabowo pun sama, terbelenggu Pak Andi.